Isu penyadapan Amerika terhadap Indonesia yang diungkap Edward Snowden, menurut sebagian analis, tidak berdampak permanen. I don't think it's having a big impact on U.S. and Indonesia relations. We've been working with Indonesia ever since independence, the Indonesian government, sometimes working against them, in the Sukarno years especially. Namun di balik keakraban dan meluasnya kerjasama bilateral, pemerintah Indonesia masih mempunyai rasa kurang nyaman terhadap Amerika, seperti yang disampaikan Dino Patijalal dalam forum diskusi CSIS di Washington DC akhir September lalu. America being heavy-handed. Alasannya menurut Dino Patijalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika, pemerintah Amerika masih mempunyai penilaian negatif terhadap Indonesia. Contoh yang disebut Dino adalah laporan Deplu Amerika menyangkut kebebasan beragama dan HAM di Indonesia. Pemerintah Amerika mendapat amanah dari Kongres untuk menerbitkan laporan mengenai berbagai kondisi, khususnya menyangkut negara-negara yang menerima bantuan luar negeri Amerika. Hal itu menjadi landasan rekomendasi bagi kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia. Laporan ini dirilis setiap tahun oleh Deplu Amerika bukan hanya tentang Indonesia, namun untuk 195 negara. Mereka kan selama ini merasa kalau mereka bikin laporan Amerika ya udah gitu. Tidak memperhitungkan respon dari orang yang melaporkan itu. Ya, kalau kita mau jujur, dari semua negara dunia hanya satu yang bikin laporan-laporan seperti itu, hanya Amerika. India nggak bikin, Cina nggak bikin, Rusia nggak bikin. Isu lain yang masih mengganjal dan mempunyai dampak yang tinggi terhadap nilai ekspor Indonesia adalah penilaian atas industri kelapa sawit Indonesia. Tapi ini secara simbolik penting sekali. Nah, peningkatan ini hanya bisa berdasarkan kebutuhan dan pengakuan dari lembaga yang sangat diakui secara internasional dari sisi lingkungan bahwa ini ramah. Sedangkan laporan tentang kondisi tenaga kerja anak-anak di dunia yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika mencantumkan Indonesia sebagai negara yang masih mempunyai pekerja di bawah umur, namun telah menempuh langkah yang signifikan untuk menekan jumlah tenaga kerja di bawah umur. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.